Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung mungkin Bapak Ibu yang baru masuk ke dalam ruang Zoom ini. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita kembali dikumpulkan bersama dan di tengah masa-masa seperti ini tidak ada yang tidak bermasalah, tidak ada yang tidak mengalami tantangan. Tetapi kita percaya justru di masa-masa seperti sekarang, kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Kita bersyukur kita punya sahabat seperti Dia. Bapak Ibu, mari kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menaikkan syukur kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapak Luki akan berdoa untuk kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul untuk ibadah Zoom. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripadamu. Sepanjang seminggu ini Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melawat kami, bahkan Tuhan memberi kami kesehatan tubuh, sehingga kami juga pun berkecukupan, tidak berkekurangan. Sebagai ucapan syukur, kami mau memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu lewat puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi segenap jemaat-Mu yang di Zoom ini. Terlebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberikan firman pada kami. Sehingga firman yang disampaikan boleh memberkatkan pada kami, dan sebab firman-Mu adalah kebenaran. Segala kuasa gelap setan iblis mencoba mengganggu hati dan pikiran kami, atau mencoba mengganggu internet wifi kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua saat ini penuh dengan sukacita. Karena kita melihat bahwa Tuhan begitu baik, maka mari kita bersama-sama mau angkat pujian, kesukaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan,
meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Katakan kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, kekuatan, kekuatan. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Haleluya. Kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, memuji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, kekuatan, kekuatan. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan, kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, kekuatan, kekuatan. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan, kesukaan Tuhan, kekuatan. Sekali lagi, kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Demikianlah di dalam Tuhan, kita akan selalu beroleh kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Dan Bapak Ibu, sebentar kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Kita mau angkat pujian. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan
kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hebat kuasa-Mu. Kami manusia, semua dimanapun kami berada, satu persatu kami boleh melihat betapa Engkau sungguh kuasa. Maka biarlah Tuhan kami boleh mensyukuri bahwa kami memiliki Engkau. Hari demi hari, waktu demi waktu yang kami lalui, akan kami lalui bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami tahu saat ini, Engkau mau melawat kami. Engkau mau berbicara kepada kami satu persatu. Engkau mengetahui apa yang kami gumulkan. Dan juga Engkau mengetahui apa yang kami syukurkan. Seperti apa hati kami selalu memuji Engkau karena Engkau begitu baik kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau duduk diam. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri yang pakai hamba-Mu. Biarlah Tuhan, hanya suara-Mu saja yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Waktu saya persilahkan untuk Bapak Revi Awandata. Terima kasih kepada Dr. Susi. Selamat pagi saudara. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Apa ada yang bisa dengar suara saya? Ada yang bisa dengar suara? Ya. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan kembali mempercayakan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara jemaat AMS yang saya kasihi, mari kita buka pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal ke-11 adalah cerita mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Nah, ini tentunya sebuah cerita yang sudah sering kali kita dengar berulang kali, tapi kita coba lihat pelajaran apa yang kita bisa ambil pada pagi hari ini mengenai atau dari Lazarus. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ayat keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lanjut ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan, saudara, itu adalah
cerita mengenai Lazarus 6 ayat pertama. Nah, kita tahu mujizat yang Tuhan lakukan terhadap Lazarus ini seperti apa. Cerita selanjutnya kita hafal karena ini cerita dari sekolah minggu yang kita sering dengar. Tapi kita coba belajar apa yang Tuhan ingin kita lihat dari perikop mengenai Lazarus ini. Saudara yang kekasih, Lazarus dalam Yohanes 11 adalah satu cerita mengenai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terakhir. Sebelum Yesus kembali ke Yerusalem untuk diadili dan akhirnya disalib. Jadi, mujizat kebangkitan Lazarus, dibangkitkannya Lazarus adalah mujizat yang terakhir yang Yesus kerjakan sebelum dia mati. Pada Injil Yohanes ini, ada 7 mujizat yang Yesus lakukan. Mulai dari yang Yohanes kedua, pernikahan di Kana, sampai Yohanes ke-7, Yohanes ke-11, Lazarus dibangkitkan. Mari kita lihat baik-baik di sini, saudara. Dalam Yohanes kedua, mujizat pertama yang Yesus kerjakan adalah mengubah air menjadi anggur. Itu terjadi di perkawinan di Kana. Mari kita bandingkan antara mujizat yang pertama dengan mujizat yang kedua. Apakah bedanya? Apakah samanya? Samanya ada masalah. Dalam pernikahan di Kana, anggur habis. Pada Yohanes 11, Lazarus dinyatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Dua-duanya ada masalah yang timbul. Pada pernikahan di Kana, ada Maria, ibu Yesus, yang datang kepada Yesus dan bilang, mereka kehabisan anggur. Sedangkan pada saat Lazarus, ada pembawa berita yang menyampaikan berita bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Saudara yang kekasih, dalam 2 cerita yang berbeda ini, ada harapan yang timbul dari orang terhadap Yesus. Masalah ada. Tapi orang membawa masalah tersebut kepada Yesus. Kalau kita lihat di Yohanes 2 pernikahan di Kana, saat Maria ibu Yesus bilang ke Tuhan, mereka kehabisan anggur. Maria tidak bilang, Yesus, anakku, tolonglah mereka. Tidak. Maria tidak bilang, Yesus, adakan mujizat. Tidak. Maria tidak bilang, Yesus, tolong mereka. Bikin anggur yang baru. Tidak. Dia hanya bilang, mereka kehabisan anggur. Demikian juga pada saat Lazarus sakit berat, berita yang dikirimkan kepada Yesus. Hanya dikasih tahu saja, Yesus, dia yang kau kasihi sakit. Tidak ada kata-kata, Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan tolong jamah dia. Tuhan tolong rubah dia kembali menjadi manusia yang sehat. Tidak. Dua-duanya ada masalah. Dua-duanya menyampaikan masalah itu. Tapi mereka hanya memberitahu kepada Yesus. Mereka tidak bicara keinginan mereka. Karena mereka tahu siapa Yesus itu. Mereka tahu kepada siapa mereka datang. Tahukah saudara? Kadang dalam satu hal, satu waktu. Saat kita dalam kondisi yang sama mengalami masalah. Mungkin kita tidak sempat bercerita panjang lebar kepada Tuhan kita. Tidak ada waktu lagi. Kita hanya bisa ngomong masalah kita apa.
Tuhan, saya sakit. Tuhan, saya kecewa. Kita tidak sempat lagi bicara seperti yang terjadi di pernikahan di Kana atau pada saat Lazarus. Kita tidak bicara, kenapa aku sakit, kenapa aku kecewa. Apa yang aku inginkan dari Engkau, Tuhan. Tidak. Kita tidak punya waktu lagi. Kita tidak punya tenaga lagi. Kita hanya bisa ngomong seperti mereka, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku sedih. Dan kita percaya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Karena dia Tuhan. Dia tahu apa yang kita butuh. Karena dia Tuhan. Kita tidak perlu banyak bicara. Tuhan, aku begini. Karena begini, aku ingin begitu. Tolonglah aku begini. Tidak. Yang Tuhan hanya perlu kita datang kepada dia. Dan sampaikan apa masalah kita. Dan itu yang Maria Ibu Yesus lakukan saat pernikahan di Kana. Dan itu yang utusan dari Maria dan Marta lakukan mengenai Lazarus. Mereka hanya menyampaikan saja kepada Tuhan apa masalah mereka. Ada anggur yang habis. Atau ada orang yang sakit. Karena kalau saudara lihat ayat ketiga yang barusan kita baca. Kedua perempuan itu mengirim kabar hanya Tuhan dia yang kau kasihi sakit. Cukup. Kasih tahu apa keadaan saudara saat ini kepada Yesus. Karena dia yang akan bekerja selanjutnya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tidak perlu. Yesus, dia yang kau kasih sakit, oleh itu jamahlah dia sembuh. Tidak perlu. Cukup saudara datang kepada dia. Dan bilang apa yang saudara rasa. Itu sudah lebih dari cukup. Dan biar Tuhan yang bekerja selanjutnya. Karena dia tahu, saudara. Dia tahu. Dia cuma ingin lihat apakah kita berharap tidak kepadanya. Apakah kita datang tidak kepadanya. Apakah kita bicara tidak kepadanya. Menyampaikan apa keluhan kita. Dan saudara, kali yang kedua, perbandingan kedua dari mujizat yang pertama Yesus adakan saat pernikahan di Kana. Dengan Lazarus ini. Waktu pernikahan di Kana, Yesus menjawab ibunya Maria dengan, hai perempuan, hai wanita, apa yang ingin kau aku perbuat? Waktuku belum tiba. Tapi saat dicerita mengenai Lazarus. Saat Yesus menerima kabar bahwa dia yang dikasihinya sakit. Jawabannya ada di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, poin yang kedua. Saat Maria datang kepada Yesus di pernikahan di Kana, Yesus ada di situ. Yesus hadir di pernikahan di Kana. Yesus ada di dekat Maria. Yesus ada di dekat mempelai. Yesus ada di dekat sumber masalah itu terjadi. Kenapa? Karena dia diundang ada. Tapi saat cerita mengenai Lazarus, Yesus tidak ada dekat Lazarus. Yesus jauh dari Maria dan Marta. Tempat dari kabar dikirim sampai kabar diterima oleh Yesus itu memakan 1 hari. Saudara, tidak pandang tempat mau Yesus ada di mana. Yesus bisa dengar apa masalah kita. Hanya ini masalahnya, apa kita mau datang kepada dia atau tidak. Mau Yesus ada dekat kita, atau mau Yesus ada di tempat yang jauh dari kita, seperti saat kejadian Lazarus. Tetap kita harus datang kepadanya.
Masalahnya, saudara, jangan lupa. Pada cerita mengenai Lazarus, Maria dan Marta tahu di mana Yesus berada. Mereka tahu Yesus tidak bersama dengan mereka. Tapi mereka tahu Yesus ada di mana. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita jatuh ke dalam satu kepekaan yang salah. Satu pemikiran yang serong. Satu kepercayaan diri yang tidak berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Kita pikir Tuhan masih ada dekat kita. Kita masih pikir Tuhan ada serta kita. Tapi ternyata Tuhan tidak ada dekat kita. Wah, Ref, kok begitu? Bukan Tuhan janji akan selalu menyertai kita, Ref. Betul. Tapi ingatkah saudara cerita mengenai Yusuf dan Maria? Saat mereka pergi ke Yerusalem, membawa Yesus saat umur 12 tahun. Dan mereka menghadiri sebuah perayaan yang harus didatangi oleh seluruh lelaki kaum Israel saat itu. Dan saat mereka kumpul di bait Allah, terus mereka pulang ke daerahnya. Pas mereka pulang, sudah jalan, mereka cari Yesus. Dan mereka begitu lihat Yesus, ternyata tidak ada. Mereka tidak temui Yesus beserta dengan mereka. Mereka kelabakan, mereka putar balik ke Yerusalem. Dan mereka cari Yesus ada di mana. Dan setelah 3 hari mereka putar. Saudara tahu Yesus ada di mana? Mereka temukan Yesus ada di dalam bait Allah. Rumah Tuhan. Jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Saat kita berjalan dalam hidup ini, dan saat kita mau bicara kepada Yesus, ternyata kita tidak lihat, kita tidak rasa Yesus ada. Begitu kita lihat, Yesus tidak beserta dengan kita. Kenapa? Karena kita pikir Yesus akan mengikuti kita. Yesus mengikuti maunya kita. Yesus mengikuti jalannya kita. Yesus mengikuti arahnya kita. No! Yang harus kita ingat, bahwa kita yang harus ikut Yesus. Ikut maunya Yesus. Ikut jalannya Yesus. Ikut caranya Yesus. Kemana Yesus pergi, dia yang di depan. Bukan kita yang di depan, Yesus yang di belakang. Biarlah dia yang firman itu menjadi pelita, menjadi terang, jalan di depan kita. Dan kita akan tahu bahwa kalau dia ada di depan kita, akan ada terang. Dan saat kita jalan sendiri dan mikir, Tuhan masih ada di dalam saya kok. Janji firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita, ya dan amin. Ya itu kalau kita ikut jalan Tuhan. Tapi kalau kita mikir Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, hati-hati saudara. Karena ada satu saat begitu kita butuh dia. Kita berteriak kepada dia. Kita ingin bicara kepada dia. Tapi ada kekosongan dalam hati kita. Hubungan itu tidak ada. Karena ternyata kita sudah berjalan sendiri. Tapi yang saya suka, Maria, Marta, saudara Lazarus, mereka tahu Yesus ada di mana. Dan saat Maria mencari Yesus, Yesus ada di rumah Tuhan. Tapi kan Ref, Tuhan kan ada di mana-mana. Betul, Tuhan adalah roh. Dan roh itu ada di mana-mana, iya. Tapi Tuhan tidak tinggal di mana-mana, saudara. Ingat,
Tuhan ada di mana-mana karena Dia roh yang tidak terbatas. Tapi Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Tuhan tinggal di satu tempat di mana Dia ditinggikan, di mana Dia dipuji, di mana Dia disembah, di mana nyanyi-nyanyian selalu dinaikkan kepada Dia. Dia akan tinggal di mana nama Dia dipermuliakan. Saudara bilang, ya Tuhan ada di dalam hidup saya. Lihat pagi ini. Apakah betul hidup saudara selalu memuliakan nama Tuhan? Apakah betul hidup saudara selalu memuji nama Tuhan? Apakah betul dalam hidup saudara selalu berdoa? Selalu ada penyembahan. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan sehingga Dia senang. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Tuhan ada di mana-mana, ya. Tapi Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Tuhan hanya mau tinggal di tempat yang kudus, yang suci, yang dikhususkan buat Dia. Kita itu hidup yang benar, yang berkenan, yang kudus, yang Dia sukai sehingga Dia mau tinggal dekat kita. Sehingga saat kita berteriak kepada Dia, Yesus, aku susah. Yesus, aku sedih. Dia dengar. Karena memang hidup kita berkenan kepada Dia. Saudara, pelajaran yang kedua. Setelah Maria maupun Marta dan Maria, saudara Lazarus, tahu kemana mereka harus berharap kepada Yesus. Mereka datang. Mereka tahu tempatnya di mana. Yesus tahu tempatnya di mana. Kehadiran Yesus tahu di mana. Mereka pergi, mereka bilang, ini masalahku Tuhan. Saat pernikahan di Kana, Yesus bilang, belum waktuku. Tapi saat Lazarus sakit, Dia jawab, saya akan baca kembali daripada saya salah ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dulu di awal pelayanannya Yesus berkata, belum waktunya. Tapi Lazarus, mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum Dia masuk ke Yerusalem, sebelum Dia mati di kayu salib. Dia bilang, ini waktunya Yesus, anak Allah, dipermuliakan. Saudara, rupanya harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk apapun, keinginan apapun yang kita taruh kepada Tuhan, itu akan berkaitan dengan waktu. Dengan waktu. Apapun yang Tuhan kerjakan, akan Dia kerjakan melalui waktunya. Kita tidak bisa berpikir Tuhan akan bekerja menurut waktu kita. Dan saat kita ingin Tuhan bekerja menurut waktu kita dan itu tidak terjadi, lalu kita bilang Tuhan tidak bekerja. Mari sebelum lanjut kita baca ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, itu ayat kelima. Ayat keenamnya, perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, lucu ya Tuhan kita tuh. Ayat kelima barusan dibilang Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi ayat ke-6 begitu didengarnya berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan kita tahu ceritanya. Lazarus sudah mati saat Yesus datang ke kuburannya. Saudara, mari kita belajar satu hal yang cepat.
Saat itu, kepercayaan orang Yahudi terhadap orang yang baru meninggal adalah saat yang meninggal dalam masa 3 hari, itu rohnya masih belum pergi. Rohnya itu masih melayang-layang di atas tubuhnya. Dan orang yang meninggal dalam masa 3 hari masih bisa hidup kembali. Itu kepercayaan orang Yahudi. Tapi saat masuk hari yang keempat, pembusukan mulai terjadi. Roh itu yang sudah keluar dari tubuh tidak bisa kembali masuk ke dalam tubuhnya. Karena roh itu disebut tidak bisa mengenali lagi tubuhnya. Dari Betania, di mana Lazarus tinggal, sampai di mana Yesus ada menerima berita, itu memakan waktu 1 hari perjalanan, saudara. Jadi saat ada berita mengenai sakitnya Lazarus, dikirim, taruhlah hari Senin. Begitu nyampe ke Yesus hari Selasa, Yesus dengar, terus dia sengaja tinggal 2 hari lagi dibilangkan. Rabu, Selasa, dan Rabu. Setelah itu dia baru datang ke sana setelah 4 hari meninggal. Hari Kamis dia baru pergi. Begitu sampai dikasih tahu Lazarus sudah 4 hari meninggal. Artinya apa, saudara? Saat utusan yang dikirim Maria Marta sampai ke Yesus, Lazarus itu sebetulnya sudah mati. Lazarus itu sudah mati. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Setelah itu baru dia berangkat yang memakan waktu 1 hari. Hingga akhirnya totalnya 4 hari. Dan begitu tiba, disambutlah oleh Marta, datang keluar. Tuhan, seandainya engkau ada di sini, Lazarus, saudaraku itu tidak akan mati. Tahu nggak, saudara? Kadang kita masih berpikir, Tuhan bekerja sesuai dengan cara kita. Kita masih seperti Marta, pemahaman bahwa Tuhan menolong kita itu dengan cara kita. Tuhan, kalau saja engkau ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati. Tapi sayang engkau tidak ada di sini. Ya, aku percaya engkau bisa. Tapi karena engkau nggak ada di sini, maka saudaraku telah mati. Tapi Yesus yang memang Tuhan, saudara. Dia tunggu sampai 2 hari kemudian baru jalan. Kenapa? Karena dia ingin buktikan. Kalau dia sembuhkan dalam jangka waktu 3 hari. Orang Yahudi masih bilang, itu biasa saja. Karena dalam masa 3 hari mereka masih bisa bangkit. Karena itu kepercayaan yang mereka yakini selama ini. Yesus membangkitkan orang mati bukan hanya Lazarus. Banyak cerita, 2-3 cerita lain yang tertulis dalam Injil. Yesus bangkitkan. Tapi itu semua kejadian saat baru terjadi. Hari itu, jam itu, semua langsung bangkit. Tapi saat Lazarus, Tuhan izinkan sampai mati dahulu, saudara. Tapi itu yang ada di pikiran kita. Kalau kita mau baca lebih detail lagi, Yesus bicara kepada murid-muridnya, Lazarus tidak mati. Lazarus hanya tidur. Aku akan bangkitkan dia. Aku akan bangunkan dia. Saudara yang kekasih, saya yakin setiap kita punya Lazarus masing-masing. Yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan,
usahaku ini merugi terus. Tuhan, anakku jauh daripadamu. Tuhan, orang tuaku mau cerai. Tuhan, pekerjaanku di PHK. Tuhan, pemasukanku makin seret. Tuhan, berkatku berkurang. Dan saat kita berharap kepada Yesus, kita akan berharap pertolongannya datang sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan cara kita, sesuai dengan jalan manusia. Padahal kita tahu, saudara, Tuhan, kita. Jalan dan cara Tuhan beda, jauh dengan jalan kita. Dan itu yang Tuhan tunjukkan dalam cerita mengenai Lazarus. Dia izinkan Lazarus mati dalam pemandangan manusia. Tapi sebetulnya dalam pandangan Tuhan, dia hanya tidur. Banyak hal, saudara. Begitu kita berdoa, kita berharap. Tuhan, aku berseru kepadamu. Ini masalahku. Aku berdoa, aku meminta pertolongan, tapi kok tidak datang pertolongan itu. Sampai akhirnya satu titik, segala sesuatu sudah kelihatan habis. Segala sesuatu sudah kelihatan mati. Segala sesuatu sudah kelihatan hilang. Tapi apa, saudara, yang Tuhan inginkan sebetulnya? Tuhan ingin mengajar satu hal yang luar biasa. Bahwa ini saatnya anak manusia akan dimuliakan. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara yang kekasih, jangan batasi cara Tuhan. Jangan batasi waktu Tuhan dengan cara pemikiran kita. Mungkin di pemikiran kita, apa yang kita minta kepada Tuhan itu sudah terlambat dan sudah mati. Tapi sebetulnya itu cara Tuhan untuk membuktikan kemuliaannya, kekuasaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Hanya saja kita mau tetap berharap kepada Dia. Tidak hilang pengharapan dan iman kita kepada Dia. Kita lihat kuasanya yang akan luar biasa dinyatakan pada waktunya. Manusia boleh bilang kita terlambat. Manusia boleh bilang Tuhan terlambat menolong. Tapi Tuhan punya cara. Beda. Mungkin manusia bilang, harus Tuhan ada. Harus Tuhan sembuhkan Lazarus. Tuhan tunggu dulu. Sampai 4 hari Tuhan tunggu sampai Lazarus mati. Menurut manusia. Kadang ada hal yang Tuhan izinkan mati dalam hidup kita. Supaya pada saatnya hal itu bisa Tuhan bangkitkan. Dengan kuasanya, dengan jalannya yang tidak pernah kita pikirkan. Agar kemuliaannya boleh nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, saya ingin saudara lihat pada pagi hari ini. Apa masalah saudara? Apa kesulitan saudara? Bawa kepada Yesus. Datang kepadanya. Sampaikan semuanya itu kepada Dia. Tidak perlu banyak panjang cerita. Hanya cukup bilang, Yesus, aku susah. Yesus, aku sedih. Yesus, aku susah, aku sedih. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk Tuhan tahu apa masalahnya. Tuhan tunggu saudara datang kepada Dia. Dia pernah bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan bertanggungan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam setiap pengharapan, harus ada tindakan nyata kita datang kepada Dia. Kunci segala macam jawaban. Saudara, datang kepada Yesus, berharap kepada Yesus tidak pernah salah. Walaupun kadang waktunya mungkin seperti terlambat.
Tapi dia tidak pernah terlambat. Segala sesuatu akan dibentuk dengan indah. Dan pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Kita hanya alat saja yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jangan seperti Marta yang masih membatasi kekuasaan Yesus. Tapi biarkanlah Yesus menjadi Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjadi Tuhan. Biarkanlah Dia menolong kita. Membebaskan kita menurut cara dan waktunya tersendiri. Saudara yang kekasih, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap itu semua boleh menjadi kekuatan. Bahwa kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu kepada siapa kita harus pergi. Kita tahu di mana Dia berada. Kita tahu apa yang harus kita bicarakan. Dan kita tahu apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan pertolongan datang daripadanya. Pasti. Hanya waktu dan caranya yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, saudara, mari kita berdoa. Saya rindu kita akan tutup dalam doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami kasihi dengan segala hidup kami. Bapa yang kami percaya, yang selalu mengetahui setiap tarikan nafas pikiran kami. Setiap detak jantung kami ada di dalam tangan-Mu. Kau yang mengetahui segalanya yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Berdoa. Kami ingin belajar seperti Maria dan Marta. Yang datang mencari Engkau. Memberitahukan apa yang menjadi masalah kami. Tuhan Bapa yang baik. Kami percaya pagi ini, Engkau lihat setiap hati jemaat AMS. Engkau tahu apa yang menjadi masalah mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kesedihan, kesulitan mereka, Tuhan. Tuhan, Engkau lihat kesungguhan mereka, Tuhan. Kau lihat kesungguhan mereka mencari Engkau, Bapa. Biarlah hamba-Mu boleh berdoa pagi ini. Engkau jamah semua hidup mereka. Semua hidup yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka, Tuhan. Engkau hilangkan semua kesedihan mereka, Tuhan. Engkau angkat kesulitan mereka, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan, yang berjanji setiap saat senantiasa setia menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat peneguhan-Mu. Bahwa Engkau selalu ada, mendengar dan akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau tidak pernah melupakan kami. Karena kami selalu berharap dan mencari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih, biarlah kami semua yang mendengar boleh memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk melakukan semua firman-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan tutup firman ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Haleluya. saudara. Saya kembalikan kepada pembawa acara atau kepada Ibu Gembala. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama seluruh jemaat PDMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Revi Awandatu atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita semua sungguh diberkati. Terima kasih, Pak Revi. Selanjutnya saya akan sampaikan pengumuman. Ada 2 pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan, tanggal 20 September, kita masih berjumpa kembali dalam ibadah Zoom. Sebelumnya kita ada Dobe Headstone, jam 8.15. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah Zoom, jam 9. Dan pengumuman selanjutnya,
masih dijual buku menu rohani. Bagi saudara-saudara yang ingin membeli, bisa menghubungi Ibu Hungling di nomor handphone yang tertera, dan bisa dihubungi via WhatsApp maupun dengan menghubungi dengan telepon langsung. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan menutup dengan Yesus terlebih besar, dan setelah itu nanti Ibu Gembala akan berdoa berkat untuk kita. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya berdoa, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk saudara-saudara bisa dengar, bahwa saya, untuk sekolah Alkitab akan dibuka pada bulan Oktober. Untuk itu saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara, karena untuk kali ini, kali pertama kita akan mengerjakan ini tanpa Bapak Wondatu. Jadi memang perlu iman yang sungguh, perlu kekuatan yang luar biasa, karena pada masa pandemi ini, sementara kami juga mendatangkan siswa-siswi dari luar kota, dan untuk berjalannya itu semua, seringkali saya mendengar suara-suara sumbang yang melemahkan kami tentunya yang melaksanakan pekerjaan besar ini di sekolah kita. Tapi untuk itulah saya mohon bantuan doa dari saudara-saudara bahwa sekolah Alkitab Cianjur akan dimulai pada bulan Oktober, pada minggu kedua. Sebelumnya saya berterima kasih untuk doa saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh mendengar firman-Mu, dan firman-Mu selalu mengarahkan kami kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, di mana kami boleh berharap kepada-Mu Tuhan, dan kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan itu semua di dalam hati kami, bahwa Engkau tidak pernah dan tidak akan mengecewakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau yang ada di dalam kami adalah Engkau yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus selalu firman-Mu dan kuasa-Mu Tuhan Yesus memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap rumah tangga kami, Engkau ada di dalam setiap pekerjaan kami, bahkan Engkau ada di dalam setiap pribadi kami, Tuhan Yesus. Dan Engkau, Tuhan Yesus, yang akan mengatur langkah hidup kami, Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, Tuhan, kami boleh mencapai kesempurnaan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Turunlah kiranya berkat anugerah daripada-Mu setiap hari dalam hidup kami, Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang selalu mempersatukan kami, mengikat kami menjadi satu, ya Tuhan Yesus. Tidak pernah, ya Tuhan Yesus, bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Biarlah Engkau tolong Tuhan mereka, Engkau berikan tetap ya Tuhan kekuatan, tetap sukacita ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa pada kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.